Semangat pagi Indonesia, semangat pagi untuk anak-anakku Indonesia semuanya. Bersama Bu Jepti pada hari ini untuk mengikuti Erlangga Classroom yang merupakan salah satu persembahan dari Erlangga untuk anak-anak Indonesia semuanya. Semoga pada hari ini anak-anak Indonesia semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, yaitu harus tetap waspada. Walaupun kondisinya sudah lumayan aman, tetapi menjaga diri itu lebih baik. Ya. Oke, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas satu materi, yaitu tentang drama, yang merupakan materi terakhir untuk anak-anakku di kelas 11 ya, di semester genap ini. Oke, anak-anakku Indonesia, tetap semangat ya untuk mengikuti materi yang akan Ibu berikan pada hari ini. Oke. Drama ya. Mohon diperhatikan ya, ini drama. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan pementasan sebuah drama. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah pernah menyaksikan juga ya tentang drama yang merupakan salah satu ya, karya sastra berbentuk pementasan ya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya fiksi dan disampaikan dalam bentuk dialog. Ya. Dialog dan tokoh dalam drama disebut sebagai help text atau teks utama, sedangkan petunjuk pementasan disebut sebagai nabentext atau teks pendamping. Kemudian, sebelum kita lebih lanjut ke dalam teks drama, alangkah baiknya kita tahu sejarah tentang drama yang berkembang di Indonesia. Ya. Perkembangan drama di Indonesia melewati beberapa masa perubahan. Ya. Berikut perubahan dari masa ke masa yang perlu kita ketahui ya. Dari karya-karya dari para pujangga-pujangga, dari para sastrawan itu begitu banyak sekali ya. Yang pertama dari masa pujangga baru, yaitu kisaran tahun 1926 sampai 1939. Contoh karya sastra pada saat itu saya Ibu contohkan yaitu karyanya Bapak Muhammad Yamin yang berjudul apa? Ken Arok dan Ken Dedes. Tema kisah dari Ken Arok dan Ken Dedes ini masih seputaran percintaan ya, kisah cinta antara Ken Arok dan Ken Dedes. Masih ada beberapa karya lagi ya di kisaran tahun itu ya, tapi ini saya berikan satu contoh. Kemudian pada masa atau fase pendidikan Jepang sekitaran tahun 1941 sampai 1945. Ya, satu contoh karya pada masa itu karyanya Bapak L. Hakim yang berjudul Taufan di Atas Asia, Insan Kamil, dan Rogaya. Kemudian sejarah berikutnya yaitu pada fase kemerdekaan. Tahun berapa? Yaitu tahun 1945 sampai 1964. Satu karya dari Bapak Ahdiat Kartamiharja yaitu Bentrokan dalam Asmara yaitu tahun 1952. Kemudian Keluarga Raden Sastro tahun 1954. Pakaian dan Kepalsuan tahun 1954. Itu kisaran tahun karya 50-an. Satu karya lagi yaitu contoh dari Motenggo Buse yang berjudul Sejuta Matahari. Itu kisaran tahun 1960. Kemudian masa atau fase terakhir yaitu masa mutakhir, yaitu mulai tahun 1960-an. Ya. Contoh satu karya yaitu karyanya Bapak Putu Wijaya yang berjudul Dalam Cahaya Bulan. Itu tahun 1964. Sedikit sejarah sudah kita ketahui tentang perkembangan drama di Indonesia. Ibu akan berlanjut di klasifikasi drama. Ada beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama adalah jenis drama tragedi. Apa itu drama tragedi? Bertema tentang apa? Melukiskan kesedihan atau kisah sedih. Ending dari cerita ini nanti juga si tokoh protagonisnya itu mengalami kesedihan. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu komedi ya.
komedi ini sebuah cerita drama yang ringan dan sifatnya menghibur ya penonton. Kemudian terdapat dialog yang lucu dan biasanya bersifat menyindir fenomena tertentu dari kenyataan sehari-hari ya, dari tokoh ya, tokoh tertentu ya, atau peristiwa tertentu, dan berakhir bahagia. Ya. Kemudian melodrama, dari jadinya aja namanya melodrama, yang mengharukan dan menyentuh hati ya, dan melebih-lebihkan dari kenyataan sehari-hari. Supaya apa ya? Supaya si penonton dalam pementasan itu juga ikut terbawa gitu ya, tersentuh hatinya gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu dagelan ya. Drama yang lucu dan ringan yang memiliki alur tersusun berdasarkan struktur dramatik ya, dan perkembangan cerita tokohnya ya. Ini juga menghibur juga ya, karena memang lucu ya. Tema dalam dagelan itu lucu untuk tema drama. Kemudian berlanjut pada unsur-unsur dalam drama. Unsur dalam cerita drama itu ada dua, yaitu unsur intrinsik drama dan unsur ekstrinsik ya. Unsur intrinsik drama merupakan unsur yang membuat pengaruh di dalam cerita, yang mempengaruhi alur ceritanya itu, tapi di dalam dramanya ya. Ibu akan jelaskan satu persatu unsur-unsur apa aja yang ada di dalam unsur intrinsik drama. Yang pertama adalah tema ya. Semua cerita pasti ada tema, karena itu merupakan gagasan pokok yang ada dalam sebuah cerita. Ini ada cerita drama. Ide pokoknya apa ya, gitu ya. Yang merupakan pilar ya. Pilar itu ya kekuatan terpenting dalam keseluruhan cerita drama. Itu tema. Kemudian unsur intrinsik berikutnya adalah plot atau alur ya, anak-anak semuanya. Plot atau alur itu merupakan jalan cerita yang disusun oleh pertunjukan drama ya, mulai dari awal hingga akhir cerita. Alur cerita tersebut ada beberapa, yaitu ya, kita masih memecahkan alur-alur beberapa alur cerita. Yang pertama, alur cerita drama ada 3 macam. Yang pertama adalah alur progresif. Apa sih progresif? Progres berarti kita maju ya. Di mana cerita yang ditampilkan dalam teks drama atau pementasan drama atau dalam drama tersebut merupakan kronologis ya, kronologis kejadian maju ya, atau berurutan dari tahap awal, tahap tengah hingga tahap akhir cerita sampai ending ceritanya. Jadi urut gitu ya, berurutan. Itu progresif. Ada alur progresif, maka di dalam alur cerita itu juga ada alur regresif ya. Kebalikannya yaitu apa? Regresif itu alur mundur. Ya, suatu cerita ditampilkan ya mulai dari penyelesaian. Jadi kita ketika melihat sebuah alur regresif, cerita itu dalam pementasan dihadirkan dari kejadian ending terakhir. Setelah kok bisa terjadi seperti itu, maka akan melihat masa lampau. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita melihat ke masa lampau. Jadi itu mundur ya, ceritanya mundur. Kita tahu endingnya dulu, kemudian baru tahu sebab musababnya. Itu namanya alur mundur ya dalam sebuah cerita. Ada satu lagi yaitu alur campuran, yaitu suatu cerita ketika kita melihat cerita dalam drama atau pementasan ya ditampilkan klimaksnya dulu. Jadi tapi perjalanan dari awal sampai klimaks itu ditampilkan gitu loh. Ditampilkan kemudian setelah klimaks tidak ke ending langsung. Klimaks dia kembali lagi ya. Dia kembali beralih ke masa lalu. Itu nama campuran. Jadi perjalanan maju sebentar sampai tengah, kemudian kita kembali lagi ke masa lalu untuk menceritakan kejadian masa lalu. Gitu ya. Itu jenis alurnya. Kemudian unsur intrinsik berikutnya yaitu tokoh. Ya, ini ya tokoh ini adalah peran ya. Seseorang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Ya, tokoh dalam drama dapat dikategorikan ada beberapa yaitu berdasarkan sifat dan peranannya. Berdasarkan sifat ya ada 3 jenis yaitu tokoh protagonis ya, tokoh yang mendukung alur ya. Itu tokoh protagonis. Yang kedua antagonis ya, ada pro dan ada antagonis, berarti tokoh yang menentang alur. Terakhir yaitu tritagonis ya. Sebuah cerita atau klimaks akan terjadi ketika tokoh protagonis dan antagonis bertemu sehingga menimbulkan sebuah apa itu namanya? Problem ya. Problem di mana problem itu akan terselesaikan di dalam
alur cerita dibantu dalam tokoh-tokoh protagonis sebagai penengah, sebagai tokoh netral, ya, tidak akan berpihak pada protagonis maupun antagonis. Kadang-kadang protagonis ini adalah pemberi solusi di dalam sebuah klimaks cerita, gitu ya. Kemudian berdasarkan peranannya, itu dibedakan menjadi 4. Ada tokoh sentral yang paling banyak memiliki peran. Jadi ketika kita melihat pementasan drama dan ada satu tokoh yang dia kok sering banget keluar ya gitu, itu adalah tokoh sentral. Ya, kemudian tokoh utama. Tokoh utama ini biasanya pendukung tokoh sentral. Ya, dia juga sering keluar, tapi tidak sesering dari tokoh sentral. Ya. Tapi sering keluar ya, karena dia mendampingi terus sebagai tokoh sentral gitu ya. Kemudian tokoh pembantu ya. Tokoh pembantu ini tokoh pemegang peran pelengkap dan cerita ya. Dia yang akan memberikan warna gitu ya, warna di dalam cerita. Kemudian yang terakhir ya, tokoh berdasarkan peranannya yaitu tokoh figuran. Apa sih tokoh figuran? Jadi figuran ya, tokoh yang muncul sesekali dalam drama ya. Dia juga merupakan tambahan bumbu ya. Ketika ada figuran tambahan 1-2 itu kadang muncul ya, cuma kadang sekali aja ya. Itu menambah ceritanya berwarna gitu ya. Itu beberapa jenis tokoh ya berdasarkan peranannya. Kemudian unsur intrinsik berikutnya adalah perwatakan ya. Ini masih berkaitan dengan tokoh. Penggambaran sifat atau watak tokoh dalam cerita yang tergambar melalui narasi, dialog, ekspresi atau tingkah laku tokoh. Ya, penggambaran sifat ini ketika ini orangnya lembut loh, ini orangnya galak, ini orangnya penuh emosi, itu kita lihat ketika kita menyaksikan sebuah teater atau pertunjukan pementasan drama akan terlihat dari ekspresi mereka, dialog mereka. Ketika orangnya ini lembut, maka ketika dia berbicara dengan lawannya pasti tidak akan keras gitu ya. Kemudian ekspresi kan menunjukkan orang ini emosi ya, orang ini marah, itu terlihat juga dalam tingkah laku ekspresinya gitu ya. Itu berhubungan erat dengan tokoh ya. Perwatakan ini menjadi satu di dalam satu penokohan ya. Kemudian latar ya. Keadaan situasi kejadian di dalam drama. Ada 4 jenis latar yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana dan latar sosial budaya. Ketika kita menyaksikan sebuah pementasan drama ya, kita akan tahu latar apa dulu, latar tempat. Ya, latar tempat ini biasanya sudah disetting di panggung, gitu ya. Suasananya di sebuah pedesaan yang sangat sepi, penuh dengan pohon-pohon bambu seperti itu. Kita sudah ada gambaran ketika pertama kali melihat di atas panggung. Kemudian ketika latar waktu, misalnya pagi hari, maka lighting akan berbicara sendiri, akan lebih cerah, ya. Ditambahi dengan suasana, latar suasana apa? Ditambahi dengan suara burung-burung ketika pagi hari ya, suara gemericik air yaitu akan memberikan satu kesatuan gambaran seorang penonton, ini latarnya pagi hari di sebuah pedesaan dengan suasana yang sangat asri ya. Nah, latar sosial budaya sendiri adalah latar yang pada saat itu si pengarang menulis teksnya yaitu juga mempengaruhi juga ya, mempengaruhi si kondisi penulisan dalam teksnya yang latar. Saat itu kejadiannya apa gitu, pasti akan masuk di dalam sela-sela kisah alur teksnya gitu. Kemudian dialog ya. Sebuah drama terjadi karena 2 orang lebih atau ya 2 orang atau lebih dalam sebuah cerita. Ada percakapan ya. Itu dialog. Itu ada di dalam pementasan drama ya anak-anak semuanya ya. Kalau cuma ada Bu drama 1 orang ya. Biasanya itu ada di bagian pembukaan ya, monolog. Dia hanya menceritakan sedikit ya. Sedikit kisah yang akan ini loh kisahnya nanti seperti ini ya, menggambarkan sebentar aja. Itu biasanya di monolog bagian pembukaan ya. Nanti Ibu akan jelaskan ya bagian pembukaan. Kemudian berikutnya yaitu konflik ya. Unsur intrinsik berikutnya adalah konflik anak-anak ya. Konflik atau ketegangan dalam drama yang disebabkan pertentangan di antara 2 atau lebih kekuatan. Kekuatan tokoh maksudnya. Ketika tokoh-tokoh A dan B, tokoh protagonis, antagonis saling
berselisih, maka akan timbul konflik ya, atau perselisihan itu sendiri ya. Kemudian amanat. Semua cerita pasti ada amanat yang akan disampaikan ya. Pengarang akan memberikan ini loh tujuan saya menulis sebuah skrip atau skenario dalam sebuah cerita drama, pasti ada yang saya sampaikan. Apakah sebuah wujud kritikan kepada kondisi atau kepada seseorang, ya, penonton akan bisa memahaminya ketika dia menyaksikan sebuah pementasan ya, sebuah drama. Kemudian unsur tadi 1-8 unsur intrinsik yang mempengaruhi alur drama, tetapi di alur cerita drama, tapi di dalamnya ya, di dalam cerita. Tetapi ini ada lagi unsur ekstrinsik drama. Apa sih unsur ekstrinsik? Itu tadi sudah jelaskan ya anak ayah ya. Ekstrinsik di sini, ekstrinsik berarti apa? Unsur di luar cerita, tetapi apa? Dia akan memberikan pengaruh kuat di dalam alurnya. Apa itu ya? Salah satunya ada 3 ya. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang mempengaruhi ya sosial budayanya mungkin ya. Mempengaruhi ketika pengarang itu menulis skrip atau ceritanya ya. Agama pengarang juga seperti itu ya. Agama pengarang juga mempengaruhi ketika pengarang menulis sebuah cerita. Ya. Itu akan terlihat di dalam alur ceritanya, dalam kosakatanya mungkin seperti itu ya, diksi yang dipakai itu. Psikologi pengarang. Ketika pengarang pada saat itu menulis skrip atau menulis ceritanya itu ya saat kondisi marah atau kondisi kurang istilahnya kurang marah atau kondisi apa, itu juga akan mempengaruhi sedikit banyak dalam unsur cerita yang dia hadirkan. Gitu, ya. Itu unsur ekstrinsik. Ya. Kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik, ya berlanjut pada struktur. Semua teks pasti ada strukturnya atau susunannya, ya. Begitu juga pun dalam teks drama anak-anak ya. Teks drama ada 3 bagian yang harus kalian ketahui, yaitu apa sih itu ya? Ada tadi Ibu menjelaskan sedikit ya, ada prolog. Prolog itu apa? Bagian pembuka dalam sebuah naskah drama. Ya, bagian pembuka ini biasanya bentuknya ada 1 orang, tapi tidak menyeluruh ya, tidak semuanya saya seperti itu ya sebuah skrip drama. Tapi biasanya pembukanya itu monolog. Monolog itu apa? Monolog itu 1 orang berbicara untuk menceritakan 1 kisah yang akan dia ceritakan nanti. Jadi 1 orang akan masuk di atas panggung itu menceritakan 1 kisahnya. Berbentuk monolog karena yang ngomong 1 orang gitu ya. Nah, ini masuk setelah prolog pembukaan sudah ada itu ya anak-anak ya. Kita akan masuk ke dalam dialog. Inti dalam sebuah drama itu ada dialog. Percakapan di antara 2 tokoh atau lebih ya. Itu akan bentuk sebuah dialog ya. Dari dialog itu akan timbul sebuah apa ya? Ya, selisih ya, yang akhirnya nanti akan klimaks, ada penyelesaian sampai ending cerita yang disebut sebagai epilog, penutupan dalam sebuah naskah drama. Epilog kadang-kadang juga bisa berbentuk monolog ya, dia akan menyimpulkan cerita semuanya dari awal sampai akhir sendirian ya, berbentuk mono, itu 1 orang, tapi juga tidak menutup kemungkinan dari cerita tersebut sudah terjadi dalam dialog penutupan atau epilog ending terakhir. Apakah happy ending atau sad ending itu ya. Itu struktur ya, struktur dari teks drama. Ada lagi kaidah kebahasaan. Dalam teks drama itu apa saja ya gitu ya. Yang pertama yaitu disajikan dalam bentuk dialog. Drama itu adalah percakapan 2 orang atau lebih, berarti ada dialog ya, pasti itu ada dialog ya. Kalau tidak ada dialog namanya bukan drama. Kemudian yang kedua didominasi penggunaan kata ganti orang pertama, orang kedua dan ketiga. Saya, kamu, ya, kalian, mereka gitu ya. Itu pasti karena memang di ini ada cerita penokohan cerita ya. Yang ketiga yaitu menggunakan kosakata sehari-hari. Tujuannya apa ya menggunakan kosakata sehari-hari? Karena tujuan dari sebuah cerita
supaya ada pesan yang disampaikan kepada penonton. Sehingga bahasa yang dia pakai oleh si pembuat cerita, dia menggunakan bahasa sehari-hari yang bisa dipahami oleh penonton. Ya. Sehingga penonton tidak asing ya, menggunakan bahasa yang dia pakai sehari-hari. Selanjutnya, yaitu yang keempat, menggunakan konjungsi dan kosakata yang menunjukkan urutan waktu. Konjungsi dan kosakata yang menunjukkan urutan waktu. Sebuah cerita ada alur ya, secara otomatis pasti ya ada urutan waktu. Ya. Setelah itu, kemudian, sekarang ya itu menceritakan kejadian. Dulu bagaimana, sekarang saat ini bagaimana, nanti bagaimana, dan endingnya bagaimana. Tidak terlepas dari urutan waktu. Yang kelima, anak-anak yaitu menggunakan verba tingkah laku dan verba material. Apa itu verba tingkah laku, anak-anak? Tingkah laku berarti apa? Kata kerja yang tidak tampak. Ya, misalnya melamun, membayangkan, ya itu berarti sebuah kata kerja itu kerja. Ya. Tetapi tidak terlihat secara fisik. Kalau terlihat secara fisik, atau verba material itu namanya, ya. Misalnya menendang, ya itu material, ya, itu verba kata kerja material, kelihatan mata, apa yang kita lakukan, membaca, itu kata kerja material, ya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat adjektif. Cerita ada tokoh, ada perwatakan, maka secara otomatis akan kita lihat ada kata sifat. Ya, dia sedang bersedih, dia sedang menangis. Ya. Sifatnya sedih, menangis keras, lembut, ya seperti itu. Ya, kita tidak cerita dalam ini tidak lepas dari sebuah kata sifat. Oke, setelah kita melalui beberapa tahapan dari sejarah, kemudian klasifikasi, kemudian ada unsur-unsurnya, ya. Maka saatnya sebuah pementasan drama, anak-anak ya. Mementaskan drama merupakan tindak lanjut setelah kita menyusun naskah drama, ya. Ketika seorang penulis itu sudah menyusun teks drama, kemudian dia akan mempunyai tujuan apa? Cerita ini akan dipentaskan. Dia sudah berpikir seperti itu, ya. Berikut akan Ibu uraikan satu persatu persiapan apa saja yang akan dipersiapkan untuk mementaskan sebuah drama. Yang pertama, anak-anak, yaitu membentuk kelompok. Drama, sebuah dialog, tidak mungkin tanpa orang lain. Sehingga kita harus membentuk sebuah kelompok, mencari seseorang yang sesuaikan dengan karakter cerita. Kemudian anak-anak memilih naskah. Naskah kita sesuaikan, ya. Kita sesuaikan dengan kondisi dan karakter teman-teman, ya. Mana naskah yang sesuai, ya. Kita pilih yang bagus, yang sesuai. Kemudian menentukan sutradara. Usahakan kita ketika memilih sutradara itu yang sudah berpengalaman. Dia sudah pernah melakukan satu pentas cerita. Sehingga kenapa harus berpengalaman di lapangan? Dia akan bisa mengcasting, ya, casting dari pemain. Oh ini cocok, oh ini tidak. Ini orangnya seperti ini, seharusnya dia berperan sebagai seperti ini. Itu tujuannya kenapa kita alangkah baiknya memilih seorang sutradara yang sudah pernah menampilkan pementasan. Yang keempat, menentukan pemain, anak-anak ya. Ketika kita menentukan pemain, casting ya istilahnya, sesuaikan dengan karakternya ya, karakter ceritanya. Kalau ini orangnya galak misalnya, orangnya sangar, orangnya lembut, itu harus karakter yang bagaimana dengan wajah seperti ini. Walaupun bisa didukung dengan apa namanya make up ya, make up untuk bisa make up tokoh gitu. Tetapi alangkah baiknya ketika kita mengcasting pemain itu juga disesuaikan dulu. Jadi lebih melengkapi, nanti dilengkapi dengan make up ya. Melakukan latihan dasar, jelas setelah kita sudah mendapatkan ya pemain yang sesuai dengan casting yang pas ya, maka sebuah teks drama atau pementasan akan berjalan lancar ketika ada latihan dasar, latihan-latihan setiap hari. Tidak akan
lancar, berhasil dengan baik kalau tanpa latihan. Latihannya tidak hanya 1-2 kali, tapi berkali-kali ya. Bahkan mungkin 1 bulan, 2 bulan. Supaya apa? Supaya ketika latihan, si pemain tokohnya itu bisa menjiwai karakter yang dia perankan dengan baik. Gitu. Kalau tanpa latihan, dia akan kaku, ya kaku di atas panggung. Tapi ketika dia setiap hari latihan, dia sudah lama, oh saya berperan sebagai seorang ibu. Maka bagaimana ibu itu? Ya, itu kita harus latihan setiap hari. Ya. Selanjutnya, setelah kita latihan, ya, ini adalah terakhir, yaitu mengadakan pementasan dan evaluasi. Ya. Pementasan. Setelah kita latihan berkali-kali, saatnya mengadakan pementasan. Tadi tujuan kita mencari sutradara yang bagus ketika kita mementaskan cerita drama, dia akan tahu kelebihan kita dan kekurangan kita dalam memerankan cerita yang dipilih. Ya, oh ini kurang pas di dalam karakternya, oh ini kurang pas di dalam lightingnya, oh ini kurang pas di settingnya, itu akan kelihatan dan ada di dalam evaluasi. Ya. Kalau kita nggak memilih sutradara yang dia sudah jam terbangnya tinggi, kita nggak akan tahu kelemahan dan kelebihan dari pementasan yang kita hadirkan, gitu ya. Kemudian ini satu contoh naskah yang Ibu ambil dari Bila Malam Bertambah Malam dari Putu Wijaya, yang tadi salah satu karya para sastrawan ya. Dari fase-fase yang Ibu telah sebutkan tadi ya, ada babak 1 ya. Karena ini panjang ceritanya, Ibu hanya mengambil contoh sedikit ya. Babak 1 ada babak 2, babak 3 itu jeda dari apa ya, waktu ya. Memang ceritanya panjang. Babak 1, Malam di Tempat Kediaman Gusti Biang, sebuah balai yang disempurnakan untuk tempat tinggal. Ketika satu cerita ini kita tahu ya, biasanya prolog ini, pembukaan prolog itu ya. Dia akan mengatakan malam di tempat kediaman Gusti Biang, sebuah balai yang disempurnakan untuk tempat tinggal. Gusti Biang memanggil-manggil wayang. Maka setelah babak 1 ini si prolog masuk kemudian bacakan dialog masuk. Adegan 1, kelihatan Nyoman sedang menyiapkan makan malam untuk Gusti Biang. Sementara Wayan mengamplas patung ya. Soundtracknya bunyi ya, musiknya, soundnya bunyi sesuai dengan suasana, waktu, tempat ya, itu disesuaikan juga. Akan timbul sebuah dialog. Wayan ya, ini sudah masuk dialog ya, dialog. Tadi udah prolog, babak 1 itu tadi prolognya, kemudian dialog masuk ya. Sudah lebih dari 2 orang ya, Nyoman dan Wayan. Ya. Adegan 2, di ruang depan ada kursi goyang dan kursi tamu. Setting tempatnya berubah, ya. Setting tempatnya berubah. Kita bisa bayangkan si penonton di depan ruang ada kursi, itu sudah disetting di atas panggung, ya. Ketika kita mementaskan itu, si penonton udah melihat settingnya. Di ruang depan ada kursi goyang dan kursi tamu. Gusti Biang ngomong terus, ya. Itu ada karakter, ada Gusti Biang, Wayan, ya. Di situ ada dialog lagi. Dan itu terus seperti itu anak-anak ya. Jadi sampai nanti penutupnya selesai, endingnya, epilognya apakah happy ending atau sad ending. Nah kita akan tahu gitu ya. Boleh ketika epilog tadi Ibu jelasin, boleh akan dimasukin monolog lagi atau satu orang yang memberikan evaluasi atau memberikan apa ya, menyimpulkan bisa, atau adegan terakhir sebagai dimana adegan terakhir itu penonton sudah tahu endingnya seperti ini, gitu ya. Oke anak-anak, mungkin sampai ini dulu ya, sedikit penjelasan Ibu tentang drama ya. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya yang tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajar ya. Jaga kesehatan, jangan sampai kita lengah ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.